Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah alladzi nazkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syanaka hul abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memperingati Idul Adha adalah mengandung banyak hikmah pada kita semua. Salah satunya hikmah tentang pelajaran cinta, kesabaran dan pengorbanan. Kita mengambil pelajaran dari sosok orang yang menjadi simbol daripada pengorbanan kita yang akan kita laksanakan hari ini, memotong hewan ternak yang merupakan hewan terbaik sebagai persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan cinta kita bahwa kita akan dekat pada Allah Subhanahu wa taala dengan hewan yang kita korbankan hari ini. Kisah seorang yang mendapat julukan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sosok yang tidak sembarangan ini tentu mendapatkan julukan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ada latar belakangnya. Sejarah menyatakan Nabi Ibrahim adalah manusia yang dikagumi oleh tiga agama besar, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Kita menyebutnya Ibrahim, mereka menyebutnya Abraham. Banyak anak-anak lahir di dunia ini bernama Abraham atau Ibrahim, karena memang sosok manusia ini disegani, dicintai oleh tiga agama besar, agama samawi, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Kisahnya adalah kisah tentang ketauhidan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dijuluki sebagai bapak tauhid, bapak monoteisme. Belajarlah kita bagaimana menjadi seorang Khalilullah, kekasih Allah, dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia adalah pemuda, anak yang lahir dari bapak yang bernama Azar, bapak yang pekerjaannya adalah membuat berhala, menyembah berhala sampai wafatnya. Bapak yang musyrik, namun anaknya anak yang bertauhid. Ini menjadi pelajaran bahwa setiap manusia akan mendapat tantangan, bukan hanya dari orang-orang jauh, tapi dari orang terdekat di sekitar kita. Para nabi, para rasul mendapat tantangan bukan hanya dari orang luar, bahkan dari bapaknya sendiri. Nabi Ibrahim sejak kecil sudah mendapat tantangan ketauhidannya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Justru bapaknya Azar adalah penyembah, pembuat berhala, bukan hanya untuk orang-orang kecil, tapi untuk Raja Namrud. Ini menjadi pelajaran bagi kita, bagaimana sejak kecil Nabi Ibrahim terlatih bertauhid, menghadapi bapaknya, menghancurkan berhala, menantang raja, bahkan sampai Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar ke api, namun beliau selamatkan, Allah padamkan api itu. Namun ujian ketauhidan Nabi Ibrahim terus berlanjut, tidak selesai di situ. Nabi Ibrahim alaihissalam
dikenal sebagai orang kaya raya. Dikisahkan dia memiliki 12.000 ekor anjing penjaga. Bayangkan 12.000 ekor anjing penjaga, berapa jumlah hewan ternak yang dijaga? Jika setiap ekor menjaga ratusan kambing, maka kita bisa bayangkan berapa banyak hewan ternak yang dimiliki Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam memotong 1.000 ekor kambing, 100 unta, dan 300 ekor sapi. Nabi Ibrahim menunjukkan walaupun dia memiliki hewan ternak yang banyak, dia tidak segan-segan untuk memotong hewan-hewan tersebut untuk dijadikan kurban, sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam ini yang memotong ribuan ekor kambing, ratusan ekor sapi, ratusan ekor unta, membuat orang-orang dan para malaikat terheran-heran. Begitulah terheran dengan sosok yang begitu mengorbankan harta bendanya. Dunia sudah ada di depannya, dipegangnya, namun dia lepas begitu mudahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, inilah jikalau Allah menghendaki saya melepas apa yang saya punya, saya akan mengorbankan. Kalau itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, andai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan aku anak, akan aku sembelih anak itu. Jika itu untuk dapat mendekatkan aku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata demikian. Nabi Ismail belum lahir, Nabi Ibrahim belum punya anak. Begitu mudahnya Nabi Ibrahim alaihissalam berjanji bahwa andai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhnya untuk menyembelih anaknya, maka Nabi Ibrahim akan menyembelih anaknya. Hari berganti hari, waktu bersilih ganti, Nabi Ibrahim alaihissalam lupa akan nazarnya. Nazar jika Allah nanti memberikan dia anak, dia akan sembelih anak itu, walaupun anak itu anak yang dicintai. Pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam berada di Baitul Muqaddas, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya keturunan, anak yang soleh kepadanya. Namun lama tak kunjung, akhirnya Siti Sarah tidak bisa mengandung anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam pun direlakan untuk menikah dengan budaknya Siti Hajar, seorang budak yang diberikan oleh Raja Mesir kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pun menikah dengan Siti Hajar dan lahirlah Ismail. Ismail berasal dari kata Ibrani, Isma dan El. Isma artinya mendengar, El artinya Tuhan. Ismail, Tuhan yang mendengar. Nabi Ibrahim kemudian mendapat anak yang bernama Ismail, artinya anak yang merupakan wujud daripada doa-doa Nabi Ibrahim. Allah mendengarkan, Allah mengetahui keinginan Nabi Ibrahim, maka Allah mengabulkan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anak bernama Ismail. Isma mendengar, El Tuhan, Tuhan yang telah mendengar doa-doa Nabi Ibrahim. Pada suatu hari ketika anak itu masih bayi pun, Nabi Ibrahim yang sudah mencintai anaknya diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuktikan cintanya lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya meninggalkan Nabi Ismail dan istrinya Siti Hajar di kota Mekah yang tandus, belum ada air Zam-Zam yang muncul. Nabi Ibrahim dengan berat hati, namun karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditinggalkanlah Siti Hajar dan anak Ismail. Cintanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar daripada cintanya kepada Siti Hajar dan Ismail. Namun kemudian setelah Siti Hajar ditinggal bersama Ismail di kota Mekah yang tandus, belum ada air Zam-Zam, belum ada banyak penduduk, dan hanya berdua saja, yaitu Siti Hajar dan Ismail. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mukjizat, dari kaki Ismail keluarlah air Zam-Zam, dan disitulah kemudian kehidupan tumbuh. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengetahui nasib istri dan anaknya. Dia yakin ketika meninggalkan istri dan anaknya, yakin Allah akan memberikan kehidupan, karena tidak mungkin Allah memerintahkan kepadanya sesuatu yang mudorot. Inilah keyakinan yang harusnya kita juga memiliki dalam hidup ini. Jangan takut meninggalkan apapun. Jika Allah sudah menyuruh kita mengeluarkan, keluarkanlah. Jika Allah menyuruh kita tinggalkan, tinggalkanlah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memberikan kemudorotan, memberikan satu bencana kepada kita jika itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah
wujud daripada ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tidak sampai di situ ujian Nabi Ibrahim, ujian ketauhidannya. Berlanjut kemudian saat usia Nabi Ismail 9 tahun, riwayat lain mengatakan 13 tahun, pada satu malam, tepatnya malam 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Dalam mimpi dia mendengar perkataan, tepatilah janjimu. Nabi Ibrahim kemudian merenung, mengingat lagi janji apa yang pernah dia ucapkan. Dia merenung, mengangan-angan. Mengangan-angan dalam bahasa Arab arti tarwiyah. Jadi 8 Zulhijjah adalah Yaumut Tarwiyah, hari merenung-renung masa lalu, mengingat-ingat kembali masa lalu. Inilah kemudian asal kata hari Tarwiyah, 8 Zulhijjah. Nabi Ibrahim teringat nazarnya, jikalau demi Allah aku mendapatkan putra, maka aku akan sembelih putra itu, jika itu akan mendekatkan aku pada Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian Nabi Ibrahim masih ragu apakah perintah ini dari Allah atau dari setan. Besok harinya Nabi Ibrahim tertidur dan bermimpi lagi. Disebut dengan Yaumul Arafah. Arafah mengetahui, Nabi Ibrahim mengetahui bahwa mimpi ini adalah mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. 9 Zulhijjah kita sebut dengan Yaumul Arafah, hari mengetahui. Nabi Ibrahim mengetahui bahwa ternyata mimpi itu adalah mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian besoknya disebut Yaumun Nahar, hari berkurban. Di bawahnya Nabi Ismail alaihissalam keluar di kota Mina, di sebuah tempat Nabi Ismail alaihissalam akan disembelih. Maka disitulah kemudian Allah menggantikan sembelihan Nabi Ismail dengan seekor domba yang berasal dari domba, riwayat mengatakan domba daripada Habil yang di sorga. Digantikanlah Ismail dengan sembelihan seekor domba dari Habil yang dulu pernah disembahkan pada Allah Subhanahu wa taala dan dijaga malaikat di sorga. Kisah ini menunjukkan bahwa kita harus mulai belajar tentang satu hal dari pelajaran di hari Idul Adha ini, yaitu bahwa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala adalah melepas apa yang kita cintai selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang pantas kita cintai. Segala-galanya harus kita korbankan. Jika kita punya anak, anak Allah ambil, relakanlah. Jika kita punya istri, istri Allah ambil, relakanlah. Jika kita punya harta, harta Allah ambil, relakanlah. Karena sesungguhnya semua adalah milik Allah. Tidak ada yang tidak milik Allah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah. Tidak ada yang kita idola-idolakan. Tidak ada yang kita puja-puja. Tidak ada yang kita lestarikan, yang kita miliki, yang kita kuasai, kecuali Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita. Inilah makna daripada Idul Adha. Hari kita kemudian menyembelih ego kita, menyembelih rasa memiliki kita terhadap dunia ini, terhadap harta benda, terhadap istri dan anak kita, bahkan terhadap diri kita sendiri. Karena diri kita pun akhirnya milik Allah Subhanahu wa taala. Jika tiba saatnya Allah memanggil kita menghadap kepadanya, maka kita pun harus rela untuk diambil Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah masih ada cinta selain Allah dalam diri kita? Apakah ada cinta lain selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika nanti menghadap pada Allah kita masih terhisap dengan sangat sulitnya, karena masih banyak beban-beban dunia, masih banyak benda-benda yang kita cintai selain Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Idul Adha adalah wujud bukti cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima, mendapatkan daging-daging yang kita sembelih, darah-darah yang tercucur dari hewan kurban kita. Allah Subhanahu wa taala hanya mendapatkan takwa kita. Yang Allah ingin lihat adalah kedalaman kolbu kita, keikhlasan kita. Bukan hanya berapa besar hewan ternak yang kita sembelih, berapa banyak hewan ternak yang sudah kita cucurkan darahnya ke muka bumi, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin kita melepaskan semuanya itu di hari ini, hari pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun kita bekerja, Allah sudah memberikan banyak kenikmatan, banyak rezeki, banyak kesuksesan, banyak hal yang kita raih. Pada hari ini Allah tagih, mana janjimu padaku, mana cintamu kepadaku? Allah meminta janji itu hari ini.
Mari kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang menjadi bagian Khalilullah. Kita adalah juga kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kekasih meminta, maka yang dikasih harus memberi tanpa harus bertanya mengapa. Mengapa Allah menyuruh kita memotong hewan ternak di hari di mana kita sulit untuk membelinya. Katakanlah, ya Allah, aku sanggup membeli hewan ternak ini. Jika Allah izinkan, maka semuanya akan mudah aku dapatkan. Kepadamulah aku beribadah, salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya kepada Engkau ya Allah. Hanya kepada Engkau ya Allah hari ini aku berkurban, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk menunjukkan aku punya harta, bukan untuk menunjukkan aku punya sesuatu untuk kusembelih, tapi untuk menunjukkan takwaku kepada Engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, demikianlah khutbah pertama ini. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Amin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar lillahil hamd. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ibadallah, mari bersama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan jamaah haji yang sedang berada di kota suci menjadi haji yang mabrur, haji yang Allah terima, haji yang Allah ridhoi, sehingga mereka menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang dapat bermanfaat bagi dirinya dan masyarakatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al hajjan mabruran wa zanban maghfuran wa amalan sholihan maqbulan. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal haram wa ziyarata kubrin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa kafir anna sayiatina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.